Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pada dampak perkembangan, yang mana kebutuhan pendidikan khusus untuk menangani TBI, karena TBI ini merupakan salah satu medis dan memiliki konsekuensi dampak sangat bervariasi, mulai dari yang sementara, berat, hingga pun permanen. Berikut ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama yaitu masalah yang meningkat, masalah dalam pembelajaran situasi baru, masalah dalam berbicara dan kemampuan bahasa, sulit mengurutkan sesuatu, sulit memproses informasi, bisa melakukan satu jenis pekerjaan namun tidak bisa yang lain, ketidakstabilan dalam perkembangan, perilaku yang tidak sesuai norma, susah memahami humor dan situasi sosial, mudah lelah, frustasi atau marah, cemas dan takut tak bersalah, mudah tersinggung, mood berubah secara ekstrim dengan tiba-tiba, depresi dan agresif, tingkah laku yang berulang. Ketidakmampuan pada TBI biasanya tidak terlihat. TBI menyebabkan perubahan yang mendadak pada kemampuan siswa dan sering membuat guru dan siswa menjadi frustasi dalam mengatasinya. Fokus guru di sini untuk membantu siswa penderita TBI yaitu dalam kemampuan kognitif. Karena itulah hal yang paling penting dalam perkembangan akademis dan sosialnya. Guru dapat mengajarkan menggunakan mekanisme penyelesaian dan strategi alternatif, seperti menggunakan reader dan peralatan lain yang dapat membantu meningkatkan sesuatu yang berguna bagi mereka. Penurunan kemampuan bagi penderita TBI seringkali membuat guru merasa tidak nyaman dengan perubahan dan mengakibatkan penderita TBI merasa frustasi. Oleh karena itu diperlukan pendekatan khusus dalam menangani mereka yang kembali lagi ke sekolah. Selain masalah bahasa dan kognitif, mereka juga mengalami masalah sosial dan emosional. Mereka akan mengalami violent agresi, hiperaktif, impulsif, dan tidak memusatkan perhatian, dan lainnya yang dimana hal ini tergantung dengan seberapa besar kerusakan otaknya. Untuk mengatasi masalah ini dilakukan strategi modifikasi tingkah laku, yaitu kontrol terhadap kejadian tingkah laku secara sistematis, khususnya dalam hal konsekuensi untuk mengatasi perubahan tertentu. Masuk pada pendidikan dan intervensi bagi tunaganda. Pertama itu ada pelayanan pendidikan, yang mana tujuannya untuk agar mereka dapat memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan mampu berkembang secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan potensi dirinya. Pelayanan pendidikan berisi program-program praktisi sederhana dan langsung berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Mencakup pelatihan menolong diri sendiri, sosialisasi, motorik halus dan kasar, komunikasi akademik, dan pengetahuan lain yang mencakup kurikulum SD atau SLB. Yang mana untuk melaksanakan program ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu para pendidik harus bersikap tabah dan sabar atau ulet. Karena dengan sikap tersebut tujuan pendidikannya yang diinginkan akan tercapai. Yang kedua itu para pendidik harus bersikap disiplin dan selalu menghargai sang anak. Yang ketiga yaitu ada penentuan materi sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat itu ada pendekatan dan metode. Yang kelima itu ada pengaturan dan penggunaan waktu, yang mana waktu yang digunakan di sini tidak diperlukan terlalu lama. Yang penting pelajaran tersebut diberikan secara berulang setiap hari.
Yang keenam yaitu ada alat-alat bantu pengajaran. Yang mana alat-alat yang digunakan di sini harus sesuai dengan keadaan anak. Alat ini bertujuan agar anak tanggap tentang hal-hal yang mereka pelajari. Yang ketujuh yaitu ada penilaian yang bertujuan untuk melihat sejauh mana tujuan yang telah dicapai oleh sang anak dalam mengikuti program yang telah dilaksanakan. Yang kedelapan itu adalah tempat pendidikan, yang mana sekolah untuk anak tunaganda ini dapat ditempatkan di SLB sebagai G bersama-sama. Kelas khusus di SLB tanpa asrama atau panti perawatan. Penempatan anak yang perlu diperhatikan dalam penempatan adalah jenis dan kecacatan anak, kemampuannya, umurnya, kemampuan penyesuaian diri anak, dan kemampuan pendidikannya, jika sudah pernah bersekolah di lembaga lainnya. Sekian, terima kasih.